Masih loading ini. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta pelatihan penyusunan kurikulum operasional sekolah penggerak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Di kesempatan ini hari pertama kita mengadakan pelatihan. Perkenalkan, nama saya Emma Halimah sebagai fasilitator pertama. Sebelumnya saya tunjuk yaitu Pak KM, yaitu Pak Yamin untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Ya. Mari kita mulai kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pertama ini di kegiatan pelatihan, karena sekarang masa pandemi kita mempergunakan virtual, yaitu dengan melakukan kegiatan LMS. Apa itu LMS? Kita akan membedahnya di season yang lainnya. Untuk kali ini adalah kebijakan belajar. Bagaimana kita mempergunakan waktu ini seminimalis mungkin dengan efektivitas yang harus dibagi di tiap kegiatan. Untuk itu kita bagi dua, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nanti ada link khusus yang akan memecah kelompok ini menjadi dua kelompok, dan disepakati kelompok A dipimpin oleh Ibu Yulipa, kelompok B dipimpin oleh Pak Ahmad Faizal. Sebelumnya kita melakukan dulu ice breaking, yaitu pelenturan badan dengan melakukan senam bersama. Tangannya direntangkan, lalu dibuat gerakan seperti burung melayang, kepakkan sayapnya seperti burung terbang, lalu hinggap di dahan tangan. Dan silakan ke kelompok masing-masing mendiskusikan bagaimana kebijakan belajar ini dibagi di tiap kelompoknya, bagaimana kehadiran, bagaimana ketika kita melakukan materi, semua speakernya harus di-unmute dan penyerahan tugasnya disesuaikan dengan waktu yang disepakati. Tadi kita udah memecah kelompok menjadi dua, dan kesempatan untuk berdiskusinya tadi menghasilkan kesimpulan bahwa yang pertama adalah waktu yang kita sepakati adalah untuk hadir 15 menit sebelum jam 8. Yang kedua adalah adanya penyerahan di jam 6 pagi. Terima kasih. Untuk itu kita serahkan kepada pemateri yang kedua, yaitu yang akan memaparkan tentang sekolah penggerak yang akan difasilitasi oleh Pak Yamin. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi perkenalkan, sudah tadi Bu Emma, saya Yamin, fasilitator kedua dengan materi program sekolah penggerak. Pak, suaranya kurang keluar, Pak. Oke. Sebelum kita sampai kepada materi inti dari sekolah penggerak, saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami apa itu sekolah penggerak. Nah, untuk selanjutnya, sebagai eksplorasi pemikiran kita bersama, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, bisa menjawab satu atau dua orang, apa itu sekolah penggerak? Silakan Bu Yulpa atau Pak Faiz. Ya, siap Pak. Sekolah penggerak adalah satu program baru, terobosan baru di dunia pendidikan terkait dengan goal dari pendidikan Indonesia, yakni program sekolah penggerak dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ada tambahan? Ya, pendidikan yang memerdekakan, Pak. Mantap. Ya, sekali lagi terima kasih. Jawaban dari Bapak Ibu sudah sangat tepat. Pak, mau bertanya? Ya, silakan. Saya baca-baca nanti adanya wujud dari profil pelajar Pancasila. Seperti itu bukan Pak? Bedanya dengan kurikulum yang lainnya? Betul, betul Bu Emma. Jadi semua jawaban Bapak dan Ibu betul. Dan saya pikir tidak perlu menyimpulkan lagi. Apa yang sudah Bapak Ibu jawab itu adalah kesimpulan dari sekolah penggerak. Saya pikir
itu saja materi kita pada hari ini. Silakan dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah materi ketiga, cukup siang ya, tetapi saya berharap kabar kita semua masih tetap segar, bukan? Siap. Ya. Ya. Semangat Bapak Ibu, karena ini adalah untuk kepentingan anak-anak bangsa. Nah, materi ketiga kita adalah masih terkait dengan pola belajar kita selama pelatihan ini, yakni terkait dengan masa pandemi. Bahwa pada masa pandemi ini kita tidak bisa terlalu leluasa untuk berkolaborasi, berinteraksi secara langsung, sehingga harus ada terobosan-terobosan untuk menjembatani kekurangan-kekurangan akibat pandemi ini. Nah, salah satunya adalah fitur-fitur yang ada di internet LMS, ya, Bu. di internet ya, salah satunya adalah LMS. Nah, LMS mungkin sudah sering kita kenal, yaitu Learning Management System. Bagaimana mempola belajar itu melalui virtual atau melalui internet. Nah, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, nanti kita akan berdiskusi ya, nanti kita pecah kelompok dan berdiskusi, nanti mencoba mendalami bagaimana model pembelajaran melalui LMS ini. Sebelumnya silahkan kita sekalian latihan juga ya, silahkan di mute dulu mikrofonnya semua. Iya. Ya, bagus. Sekarang di unmute lagi. Bagus, ya terima kasih. Sekarang kita mencoba untuk menutup kamera, menonaktifkan kamera. Silahkan dinonaktifkan Bapak Ibu. Yang sebelah kanan ini Bu ya? Ya, yang sebelah kanan yang gambarnya seperti kamera ya Bapak Ibu ya. Itu. Bagus. Nah, itu kelihatan ya. Saya bisa melihat Bapak Ibu aktivitasnya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, nah ini salah satu ya bagaimana kita untuk membiasakan diri belajar melalui aktivitas LMS. Nah, termasuk juga nanti ketika kita ingin menyampaikan pesan, menyampaikan pertanyaan, itu juga bisa kita sampaikan sebelumnya dengan raise hand ya. Nah, saya coba ya, saya menekan, ada gambar jari tangan 5, saya tekan, maka di tempat saya, di layar saya akan muncul gambar raise hand namanya, atau mengangkat tangan. Ya. Oh, yang nah, untuk lebih bawah ini ya, Bu? Ya, yang di bawah. Oke. Bagus ya. Lalu kita turunkan lagi dengan menekannya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, masih banyak lagi fitur-fitur layanan yang ada di LMS ini yang akan memudahkan kita di dalam berkegiatan. Nah, inilah yang akan Bapak bedah, Bapak Ibu coba di dalam diskusi kelompok nanti. Catat temuan-temuannya, kemudian apa hal-hal baru yang baru pertama kali Bapak Ibu laksanakan dengan LMS ini, kemudian ke depannya dengan LMS apa yang akan Bapak Ibu perbuat ya, hal baru yang akan dilakukan terkait dengan pemahaman tentang LMS ini. Silahkan kita break ke ruangan yang sudah di-share oleh admin ya. Waktu kita efektifkan, silahkan nanti kembali setelah 15 menit ya. Silahkan ya, sebelum ke ruang kecil, di mute dulu ya mikrofonnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya, sudah selesai Bapak Ibu, silahkan kita kembali ke ruang besar. Nah, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya adalah pre-memory. Nah, selanjutnya silahkan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan bagaimana mendalami penggunaan LMS. Kelompok A silahkan bisa mewakili perwakilannya. Ya, untuk kelompok A tadi sudah memaparkan dan bagaimana cara teknik menggunakan LMS ketika kita mengunggah tugas atau kita menyerahkan tugas. Waktunya diingat, diperhatikan. Dan silakan untuk yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, bisa raise hand ya, dicobakan raise hand yang mau bertanya. Ya. Pak Is. Ya, waktu untuk kelompok A sudah habis ya. Oh ya, terima kasih. Untuk kelompok B, silahkan kelompok B mungkin bisa diatur kelompoknya yang belum nampak aktivitasnya yang bertugas menyampaikan.
Diaktifkan dulu mikrofonnya, Pak Faiz, diaktifkan Iya. dulu. Belum Ya, biasa, Bu. Ya, nanti lama-lama sebentar. terbiasa Bapak Ibu ya. Ya, silakan Saya juga Pak begitu Yamin dulu. yang akan mewakili kelompok B. Ya, secara umum, terima kasih. Secara umum, teman-teman sebagian ada yang sudah paham karena memang itu katanya dipergunakan pada saat mereka ikut diklat penguatan kepala sekolah. Ya, Tetapi Mantap. saya, ya, ya, bagus. Ya, tetapi saya pribadi belum paham betul, Bu, tentang LMS. Pemahaman saya masih pada tahap bahasa Inggris saja, Bu. Saya Bu, belum ini paham waktu betul. sudah Iya. melebihi, Iya. waktu sudah ya, melebihi. bila bisa Apa- dipercepat Pak ya Iya. dari perwakilan Kepanjangan dari kelompoknya. LMS itu dalam bahasa Indonesia apa, Bu? Apa namanya, Learning Management System Ya, ya, kalau di sistem Indonesia kan jadi apa? pengaturan pembelajaran Oh, ya. iya, iya. Terima kasih, Bu. Sistem pengaturan pembelajaran. Ya, itu saja, Bu. Bagus pertanyaannya Pak Yamin ya, mudah-mudahan juga yang lain juga harus ditahu ya, artinya Iya, nanti ditanya ya Iya. sama anak-anak siswa Iya. di sekolah. Ya, tepuk Iya. tangan untuk kedua kelompok. Ya. Oke Bapak Ibu, nanti untuk lebih jauh tentang LMS ini mungkin Bapak Ibu bisa baca modulnya ya, bisa baca Iya, modul, iya. nanti dicoba-coba juga di rumah. Nah, karena waktu kita sudah terbatas Bapak Ibu ya, ada materi selanjutnya gitu ya. Untuk lebih jauhnya nanti bisa bertanya melalui chat yang ada di fitur LMS ini. Terima kasih. Nah, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemateri selanjutnya langsung saja kita, karena modelnya kita bergulir, langsung kepada pemateri keempat yaitu Pak Faiz. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu, Ibu narasumber. Ya, assalamualaikum Pak warahmatullahi Yamin dulu wabarakatuh. ketiga. Pak Yamin dulu ketiga. Sudah kan tadi? Pak Yamin mah sudah. Kan sudah tadi. Lupa nih. Oke, Bapak silakan. Baik. Terima kasih Ibu narasumber yang ketiga tadi, Bu Yulfa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di siang hari ini Bapak Ibu kami tetap berharap semua peserta tetap semangat. Semangat pagi. Ya, diaktifkan dulu mikrofonnya. Lupa Pak, lupa. Jadi masih Ya, sambil kita membiasakan tadi pemateri yang Pak Yamin, saya lagi tidak konsentrasi, mohon maaf, mohon maaf. Ya. Nah, sementara dan ketika saya berbicara, Bapak Ibu juga bisa off-kan mute untuk mikrofonnya. Nah, ya, terima kasih. Bapak Ibu semua, jadi ini adalah sesi terakhir kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ibu semua tentu mengenal sosok yang satu ini. Beliau adalah tokoh pendidikan di Indonesia. Hari lahirnya merupakan hari bersejarah bagi dunia pendidikan. Diperingati sebagai Hari Pendidikan di Indonesia. Jadi tanggal berapa? Ada yang bisa? Pak. Ya, silakan Bu Yulfa. Iya, tanggal 2 Mei, Pak. Benar. 100 ya untuk Bu Yulfaida. Beri aplaus dulu untuk Bu Yulfaida. Baik. Jadi begitu kita berharap dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran ini para peserta juga aktif untuk memberikan respon jawaban ketika ada yang benar menjawab, kita saling mensupport begitu ya. Bapak Ibu para peserta diklat, jadi sebagai tokoh pendidikan di Indonesia, beliau sudah menetapkan bahwa pendidikan filosofi-filosofi digambarkan begitu sebagai prinsip dasar pendidikan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Bapak Ibu semua, beliau menggambarkan bahwa pendidikan ini ibaratnya seorang petani. Bahwa petani melakukan proses cocok tanamnya, kemudian sampai nanti menghasilkan hasil panen yang baik, banyak proses yang dilalui. Tapi tetap petani tidak bisa merubah karakter dari pendidikannya. Karakter dari tanaman yang ditanam begitu. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran pendidikan. Kita sebagai guru membantu siswa
untuk untuk mencapai cita-cita mereka begitu. Nah, bagaimana mereka nanti menjadi pembelajar yang hebat, tentu mereka sendiri yang akan menentukan dirinya begitu. Nah, Bapak Ibu Ya, semua. siap Pak. Izin Pak. Ya. Mungkin maksudnya itu semangka berbuah durian tidak bisa ya Pak ya maksudnya. Oh iya benar begitu ya. Tapi begitu Bapak Ibu semua, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ya. Nah, bagaimana sih proses pendidikan di Indonesia ini? Jadi pada masa dulu dengan yang sekarang tentu berbeda. Nah, tadi sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya bahwa kegiatan kita ini adalah bagian dari penyempurna pendidikan yang ada di Indonesia dengan diluncurkannya sekolah penggerak. Nah, sebelum kita melihat bagaimana ke depan sekolah penggerak ini akan merubah pendidikan bangsa Indonesia, bermanfaat untuk bangsa Indonesia, kita flashback dulu. Jadi dulu belajar di negara kita ini seperti apa? Kita simak sama-sama. Baterai habis, tunggu sebentar. Kita simak, ada link video yang nanti Bapak Ibu bisa simak bersama, saksikan. Kemudian ini ada 2 video ya. Video yang pertama itu nanti saya akan putarkan Bapak Ibu. Kita akan melihat pendidikan zaman dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan zaman sekarang. Baik, ini saya akan coba putarkan. Akan proses. Ya, sudah bisa dilihat. Sudah terlihat. Dan sudah bisa menggambarkan zaman dulu dan zaman sekarang. Oke, jadi ini adalah sekilas pendidikan zaman kolonial ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibandingkan. Bapak Ibu buat catatan. Apa yang membedakan zaman dulu dengan zaman sekarang? Video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe supaya kalian akan menggambarkan. Baik. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana pendidikan kita zaman sekarang. Pak, belum ada. Anggap saja sudah ditonton Pak Faiz. Oke. Nggak bisa. Ya. Jadi dari 2 video ini Bapak Ibu, ya, kami akan berikan kesempatan kepada kelompok A dan kelompok B untuk mempresentasikan sesuai dengan tugas masing-masing. Silahkan perwakilan, usahakan yang belum aktif di kelompoknya itu yang akan menyampaikan. Ya, silakan kelompok A akan diwakili oleh Ibu Emma. Ya, untuk kelompok A tadi telah melihat bagaimana perbedaan 2 zaman dari masa ke masa, yaitu zaman kolonial, pendidikan hanya milik untuk kepentingan penguasa saja, tetapi beda dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan untuk semua dan berpusat kepada anak. Kalau zaman sekarang, ya, dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu berpusat pada anak dan lebih adanya kegiatan digitalisasi seperti itu. Oke, aplaus untuk kelompok A. Ya, selanjutnya kelompok B. Siapa yang mewakili? Pak Yamin ya yang raise hand. Silakan Pak Yamin. Share screen-nya mungkin di terima kasih. Di stop. Iya, terima kasih. Kalau melihat 2 video itu, ada tuntutan pertanyaan, semacam tuntutan untuk membedakan video 1 dan video 2. Untuk video 1 dan video 2 ada semacam perbedaan proses pendidikan yang terjadi. Kalau pada zaman kolonial, paling tidak ada 2 pikiran yang terkandung di situ dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan pada zaman kolonial itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya,
pendidikan dijadikan sebagai alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Nah, kemudian pada Oke. zaman Plus untuk kemerdekaan, kelompok B, ya. ya, pada zaman kemerdekaan, pikiran untuk merdeka itu sudah tidak lagi karena memang kita sudah merdeka secara fisik. Tetapi perjuangan kemerdekaan belum selesai karena kita masih tidak merdeka secara non fisik. Oleh karena itu maka pendidikan pada zaman kemerdekaan juga masih tetap dijadikan alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Waktu yang sudah sesungguhnya. habis. Terima Baik, kasih. terima kasih ya atas presentasi dari kelompok A dan kelompok B. Jadi sesuai dengan video dan penugasan kita pada sesi ini, Bapak Ibu semua, maka kita akan bisa membuat kesimpulan bahwa sekolah penggerak ini hadir untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih merdeka dari sebelumnya. Baik Bapak Ibu semua, di penghujung sesi ini kita akan berdoa mengharap keberkahan agar apa yang sudah kita pelajari itu semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan anak-anak didik serta pendidikan, satuan pendidikan di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu, sekedar mengingatkan bahwa besok setelah ini kita akan lanjut kegiatan di asinkronus. Untuk kegiatan-kegiatan berikutnya silakan tetap berdiskusi dengan kelompok masing-masing karena Bapak Ibu kegiatannya akan tetap dipantau juga oleh sistem dan ini menjadi bagian dari penilaian kegiatan dari diklat ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan semangat Bapak Ibu semua. Sekolah penggerak tetap semangat. Ya, kita akhiri pertemuan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari kami untuk sesi terakhir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dadah semuanya. Dadah. Stop, Pak Bol, stop dah.